Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Bapak Ibu di mana saja berada yang saya hormati. Hari ini saya ingin memenuhi pertanyaan dari teman-teman praktisi yang mereka tanyakan masalah kanker, karena mereka sedikit mengalami kesulitan karena pengobatannya terlalu lama, sehingga mereka bertanya karena memakai produk saya bersama ibu dokter, ya, ini obatnya Bioasifat sama Radicare. Mereka punya pertanyaan, yaitu masalah pola makan. Mereka tahu saya mengenangani kanker itu sebenarnya cepat sekali, asal kita terapkan dengan pola makan yang perlu kita terapkan, minuman ini perlu kita terapkan sehingga penanganan kanker itu lebih cepat. Karena kanker itu ya kalau umpamanya tidak diterapkan dengan pola makan sesuka-sukanya, maka sel kanker itu susah dibunuh. Sedangkan obat ini fungsinya itu membunuh sel. Kalau kanker, kalau umpamanya kita tidak bunuh selnya, agak sulit. Biasanya operasi, tapi selnya masih ada, akan kembali lagi. Tapi kalau kita pakai ini, ya kita pakai Bioasifat sama Radicare, insya Allah ya cepat sekali. Karena saya sendiri yang menangani kanker hari-hari, jadi yang perlu diterapkan itu pola makan sehingga pengobatannya itu cepat. Tapi kalau umpamanya kita kasih obat terus kita tidak jelaskan dengan pola makan, maka seharusnya 2 paket sudah selesai, 3 paket kalau tidak diterapkan pola makan tidak ada perubahan. Maka saran saya agar memberi obat kemudian diterapkan pola makan, minuman. Makanan apa yang perlu kita hindari? 1, daging-daging yang berwarna merah. Sebenarnya bukan saja daging yang berwarna merah ya, termasuk ikan-ikan yang sentratan, ikan laut itu yang sebaiknya ya dihindari dulu selama dalam pengobatan, ya, membunuh sel sama mengatasi infeksi. Kalau kita bunuh sel, ya kita bunuh sel, itu nanti terjadi lagi infeksi. Contoh, kita mengatasi kanker payudara. Kanker payudara ini letaknya di sini ya, di bagian depan sini dada. Nah, sedangkan di dalam ini banyak sekali, ada jantung, ada paru, ada hati, ada juga sampai ya pasien saya itu mengeluarkan anak lewat posterior. Tapi alhamdulillah ya, dengan izin Allah saya pakai ini ya, 2 hari itu Nana sudah stop.
Tapi saya terapkan pola makan. Jangan makan daging-daging berwarna merah, bakso, ikan-ikan yang sentra tadi itu hati-hati. Sarimi, susu, jangan dulu. Susu itu bagus. Tapi kalau untuk kanker, sebaiknya jangan dulu. Ganti dengan sari kedelai dan bubur kacang hijau sama beras merah. Jangan pakai santan, pakai gula sedikit aja, sehingga bisa sedikit enak. Kalau tempe sama tahu ya, tempe sama tahu sebaiknya tempenya itu jangan dulu ya. Kalau tahu boleh ya. Bagaimana masaknya? Ya dikukus. Memang ya sangat menderita ya, tapi kalau tidak sulit nanti. Tahu ya saya suruh rebus, dikukus, bisa dikasih bumbu boleh, tapi jangan digoreng. Memperbanyak sayur-sayur bening, memperbanyak buah-buahan ya, buah-buahan, sayur-sayuran semua di jus ya. Seperti buah apel, wortel, lengkoang, sawi putih, sebaiknya kamu jus supaya cepat masuk. Karena orang yang bermasalah dengan kanker 90% lambungnya sudah bermasalah. Kalau dia makan buah-buahan baru masuk sudah rasa mual. Saya kira ya para praktisi sudah paham itu. Kalau sudah bermasalah di lambung makan susah, baru mau masuk sudah mual. Nah ini sebaiknya kalau supaya cepat masuk buah-buahan ya, seperti buah apel ya, wortel, sawi putih, brokoli, itu di jus saja. Nah, brokoli sama sawi putih dikukus dulu sedikit sebentar ya, baru di blender gitu. Kasih air sedikit sehingga bisa keluar airnya. Nah, untuk diminum dalam 1 hari. Supaya apa? Imunnya itu cepat naik. Orang yang kena kanker rata-rata 90% imunnya down. Jadi kalau mau ingin cepat penyembuhan kanker, tolong terapkan dengan pola makan. Ya seperti yang saya bilang tadi itu, daging, ya ikan-ikan yang bersentrat tadi, makan sentrat, ikan laut juga ya. Kalau saya larang, jangan dulu. Kalau ayam, dia bisa diambil dari bagian dada sini. Cara masaknya bagaimana? Direbus dulu, setelah itu kita panggang. Fungsinya apa? Supaya lemak yang ada di dalam tadi itu bisa keluar semua. Karena kanker ini memang sulit. Dia bersentuhan dengan lemak, dia sangat senang. Nah, kalau umpamanya tidak percaya, kamu punya pasien 2 ya. 1 terapkan pola makan, satunya biarkan makan suka-suka. Coba kamu lihat hasilnya nanti. Jadi kalau umpamanya kasih obat terus terapkan dengan pola makannya, minum, jangan sampai minum yang manis-manis, yang bersoda, tunggu dulu.
tunggu dulu. Kalau memang ingin cepat sembuh, keluar dari masalah kanker, sebaiknya kan menahan diri dulu. Ini tidak selamanya. Kalau sudah sembuh silakan. Mau potong sapi, kambing, monggo, silakan. Tapi kalau masih dalam penanganan ya pembunuhan sel, mengatasi infeksi dalam, sebaiknya hindari dulu makan-makan yang membuat kamu akan menyesal. Susu itu bagus. Tapi kalau untuk kanker, sebaiknya susu ditinggal dulu. Ganti dengan sari kedelai, kacang hijau, beras merah dibuat bubur. Kalau sari kedelai, sebaiknya kamu beli ya 1 kilo, bersihkan, kemudian dijemur, habis itu diselip di pasar. Banyak itu 1 kilo bisa diminum dalam 10 hari. Makanan-makanan yang masih alami itu banyak ya, umbi-umbian masih banyak. Ada yang tanya saya, kalau tidak mau makan ini bagaimana? Nanti dia kekurangan gizi. Ya, cari cara lain lah. Ya. Kalau memang mau ikut ya monggo. Kalau tidak mau ikuti saran dari saya, silakan cari obat di tempat lain aja. Saya memang orang yang paling keras kepala. Keras kepala bukan istilahnya saya itu egois, tidak. Demi untuk keselamatan dia. Karena saya tahu, saya menangani kanker itu hari-hari. Jadi saya tahu orang yang mengikuti saran dari saya, alhamdulillah selamat. Tapi kalau dia tidak mau mengikuti saran dari saya, silakan berobat di tempat lain. Kalau saya layani, nanti ujung-ujungnya saya yang disalahkan. Wah, obatnya tidak manjur, ya, nama saya hancur. Jadi lebih baik ya cari di tempat lain aja. Kalau mau ingin cepat sembuh, hindari dulu makanan-makanan yang menjadi kanker kamu itu subur. Ibaratkan tanaman ya. Tanaman itu kalau umpamanya dikasih pupuk, cepat banget. Ya sama dengan kanker. Kalau kanker sudah diberi makanan yang kesenangannya, ya susah. Jadi sekali lagi, hindari makanan-makanan yang punya kesenangan kanker. Minuman-minuman yang punya kesenangan kanker. Yang manis-manis, yang bersoda, hati-hati. Susu jangan dulu. Teh yang teh yang siap. Lebih baik kalau mau minum teh, cari teh yang ada teh juga yang masih daun itu, alami itu. Jangan minum teh botol. Hindari dulu kalau mau ingin cepat sembuh. Jadi pesan saya sama teman-teman praktisi yang menghubungi saya, terapkan pola makan. Insya Allah cepat. Satu paket, 2 paket insya Allah selesai. Tapi kalau tidak menerapkan pola makan, 3 paket itu belum ada apa-apa. Boleh kamu coba. 1 terapkan pola makan, 1 kasih bebas, suka-suka. Nanti kamu lihat hasilnya. Jadi yang diterapkan itu pola makan. Sebelum kita kasih obat sama pasien,
tolong dijelaskan dulu pola makan, minum apa yang perlu dihindari dulu. Ya. Sementara jangan kasih obat terus kamu tidak menjelaskan pola makannya, itu nanti lama kesembuhannya. Jadi yang perlu dimakan, ya, yang perlu dimakan khususnya untuk orang yang bermasalah dengan kanker, ya, carilah umbi-umbian dulu, nasi putih atau beras merah boleh. Tuh. Lauknya apa? Yang paling bagus ikan gabus, ya, ikan gabus bagus, tapi jangan digoreng, cukup dikukus atau dibakar. Ayam dadanya yang diambil kemudian direbus, habis direbus dipanggang di atas api, fungsinya supaya lemaknya tadi keluar semua, kemudian diolah kembali, ya, dibuat sop seperti wortel, brokoli, ya itu aman, kentang itu aman. Jadi kalau ingin cepat sembuh, jaga pola makan dulu, sehingga pembunuhan sel itu cepat, mengatasi infeksi di dalam. Kalau umpamanya cuma hanya kita bunuh sel, terus tidak mengatasi infeksi, baru satu paket yang sudah stop, itu nanti muncul lagi. Apa yang muncul? Pembengkakan di dalam. Ini sering terjadi karena dia merasa sudah di payudara sudah kering, sudah ini, tapi di dalamnya dia tidak tahu. Kalau kanker payudara sudah melewati tulang, mustahil bisa dioperasi, tidak mungkin mengambil di dalam. Nah, dilakukan hanya kemoterapi tidak menyelesaikan masalah juga, cuma dia hanya memperlambat lajunya kecepatan sel. Berapa hari lagi kemo. Yang belum lama ini 12 kali kemo dia, kan dia perawat, kemo sampai 12 kali. 1 minggu masih mau menjalani pola makan yang saya terapkan, karena dia kerja jam 12 siang, istirahat, makan bakso. Padahal di kankernya ini sudah mulai kelihatan agak hitam-hitam. Kalau sudah hitam-hitam itu menunjukkan di dalam itu sel sudah mulai kena, tinggal menunggu tuntasnya. Ini belum, sudah makan bakso, akhirnya 2 hari lagi kembali merah lagi, datang ke saya tolak. Karena ini nanti berbahaya bagi saya. Akhirnya ya berobat di tempat lain. Dianjurkan supaya operasi, habis operasi kemo sampai 12 kali. Nah, berapa bulan saya dihubungi, innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Saya tidak bisa berbuat apa-apa, sebab saya juga tidak bisa memaksa orang. Kalau saya maksa nanti terjadi apa-apa, saya juga disalahkan. Ya udah, yang penting saya kasih tahu, tapi kalau kamu tidak mau percaya, ya monggo, silakan. Itu hak kamu. Jadi kalau umpamanya teman-teman ada pasien, ya tolong terapkan pola makan cepat-cepat. 2 paket insya Allah ini. Kalau cuma hanya stadium 1-2,
insya Allah 2 paket selesai. Tapi dengan catatan, makanannya harus dijelaskan, minum harus dijelaskan. Jangan sampai minum kopi yang manis, teh yang manis, soda semua diminum. Ya, makanan sarimi, nah ini hati-hati. Karena sarimi itu, ya saya juga makan sarimi ya, saya juga senang. Saya juga senang sarimi. Tapi ya tidak terus-terusan. Kalau imun kita itu kuat, insya Allah ya apa yang kita makan tadi itu bisa keluar. Tapi kalau imun kita rendah, hati-hati. Semua manusia itu pasti ada punya kanker. Manusia itu pasti ada punya kanker. Kalau umpamanya ya benjolan, ini belum lama juga kepala satpam rumah sakit, benjolan pas tulang belakang seperti telur bebek yang besar, mau dioperasi, minta waktu 1 minggu. Tapi dia minum gila-gilaan juga dia. Seharusnya 7 tetes. Ya, 7 tetes. Dia hantam 10. Satu hari dia minum 4 kali. Pagi, siang, sore, mau tidur. Tapi alhamdulillah berhasil. 1 minggu dokter, karena dia seorang pejabat juga di rumah sakit ya, dokter tahu, Pak besok operasi, siap-siap. Dok, saya sudah sembuh. Dokter bingung, diperlihatkan, buka baju, benjolannya, tinggal lihat bekasnya lah. Ada. Ini mereka sudah membuat surat pernyataan dari saya. Bisa lihat dulu. Ini pernyataan. Saya sudah membuat surat pernyataan orang yang sembuh pakai meterai. Karena saya dimintai surat pernyataan orang-orang yang sembuh. Saya buatkan. Ini dokter yang minta. Dia ada percaya dia. Inilah saya berikan 10 orang. Lillahi ta'ala kalau saya perlu. Saya tantang. Benar enggak? Ini loh. Kalau ada percaya, saya pertemukan orangnya. Dan sendiri mau operasi, dan jadi operasi, teman sendiri. Jadi ini obat ya, ini masih, kalau biosifat ini prosesnya tidak seperti obat-obat tetes yang lainnya. Ini hasilnya sulingan, beda dengan bio yang lain. Karena ini saya punya teman dokter ya, beliau seorang dokter ya, sudah puluhan tahun juga di praktisi. Jadi kita bersama membuat ini. Prosesnya lama sekali, tapi alhamdulillah sekarang sudah ada BPOM-nya, sudah bebas pemasarannya. Makanya nanti di sini saya akan bacakan ya
kalau khususnya untuk orang-orang di luar Jawa ya. Ini Kebumen ya. Tadi pagi dia hubungi saya masalah kanker juga ya. Ini bisa pesan lewat nomor HP ya 0819 2634 483, kemudian 0813 317 36, saya ulangi 081 33 173 0699. Ini bisa pesan sama ini. Kemudian Bojonegoro, Jawa Tengah 081 32 8220 0424, kemudian 0821 436 4316 0647. Ini Bojonegoro, Jawa Tengah. Bisa pesan di sini. Kemudian untuk Jawa Barat, Jakarta ya 081 315 87 9989, terus 081 222 91 2129. Ini Jawa Barat, bisa pesan di sini. Biasanya yang mau ingin pesan. Kemudian Nganjuk, Blitar. Nah, ini guru besar saya ini, Pak Yanto. Nomornya 081, saya ulangi 0812 170 7739. Terus nomor berikutnya 085 334 128 925. Itu Nganjuk, Blitar. Ini bosnya Nganjuk, ini Pak Yanto. Ini bisa pesan di sama nomor ini. Kemudian Madiun 087 7966 02130. Ini Madiun. Jombang, Kediri 0852 3478 0899. Ini Jombang, Kediri. Tulungagung, Trenggalek 0812 3300 4924. Kemudian 085 730 54 073. Ini bisa pesan lewat nomor ini, khususnya untuk bagian luar Jawa ya. Di Jawa pun kalau belum dapat, bisa lewat nomor ini. Jadi sekali lagi teman-teman yang praktisi, tolong diterapkan dengan pola makan supaya pengobatan itu cepat. Cukup sekian dulu video dari saya. Sebelum saya akhiri, aku berharap bisa subscribe, like, komen, sehingga bisa saudara-saudara kita yang bermasalah dengan kanker mudah dengan pengobatannya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.